Kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Yuda Nugraha dan juga ada perwakilan dari keluarga korban Made Widianingsih melalui sambungan Zoom. Bu Made, Pak Yuda, saya ingin ke Pak Yuda dahulu. Agar peristiwa seperti ini, agar terkesan bahwa, apalagi tadi Pak Yuda Anda menjelaskan bahwa Ibu Nurhayati ini masuknya secara prosedural begitu. Artinya negara tidak boleh melihat mana yang masuk secara legal, mana yang masuk secara tidak legal. Ini Bu Nurhayati masuk secara prosedural, artinya secara legal. Tapi terkesan pemerintah seperti tidak berpihak kepadanya. Untuk ke depan, apa yang bisa dilakukan sehingga seperti ini tidak ada lagi? Pertama Bu Nasiti, kami ingin menegaskan bahwa sejak awal, ya, ketika informasi itu diterima, KBRI Kuala Lumpur telah melakukan langkah-langkah. Jadi kesan bahwa tidak berpihak itu tidak benar. Baik. Jadi sejak awal, jika informasi diterima, KBRI Kuala Lumpur segera melakukan langkah-langkah koordinasi tadi kami sampaikan dengan pihak kepolisian Serdang dan juga pihak rumah sakit dan juga pihak keluarga. Dan kami ingin pastikan bahwa semua langkah-langkah penanganan kasus sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Hanya memang tadi kuncinya adalah bagaimana informasi bisa diterima dengan cepat ya, kepada pihak KBRI Kuala Lumpur. Nah, dalam konteks itulah kemudian ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk bisa mensuplai informasi secepat-cepatnya, atau masuk kemungkinan dari pihak keluarga yang tadi sudah disampaikan sudah menerima informasi itu sejak tanggal 4 Januari, itu akan sangat membantu untuk memastikan respon cepat dari perwakilan RI. Ini artinya ngelamban KBRI Malaysia? Bukan, tadi kami sampaikan bahwa informasi, jadi konteks kita bekerja itu adalah ketika kita mendapatkan informasi dari berbagai macam sumber yang ada. Nah, ketika informasi itu sudah diterima oleh beberapa pihak tertentu, tentu akan sangat membantu pihak KBRI kalau dia segera melaporkannya segera ke KBRI. Apakah ini karena KBRI-nya sedang libur akhir tahun, awal tahun, jadi informasi yang sampai ke Kemlu sangat lamban, sangat terlambat? Tidak, jadi kami memang sudah memiliki SOP bahwa tidak ada waktu libur untuk pelindungan WNI. Baik. Jadi teman-teman perwakilan RI bekerja 24/7 untuk memastikan bahwa setiap pengaduan yang diterima itu segera ditindaklanjuti. Karena Pak Yuda, selama ini ada warga negara Indonesia yang misalnya mereka stranded di bandara di luar negeri, satu hari, nggak sampai satu hari full, malah 12 jam misalnya mereka lapor ke KBRI. Ini ada warga negara Indonesia yang masuk secara prosedural, secara legal, tetapi sampai dia tewas, pemerintah Indonesia tahunya baru 1 minggu kemudian. Mohon maaf, saya minta diterangkan lagi terkait hal itu. Iya. Pertama, kami ingin menegaskan bahwa tugas perwakilan RI adalah memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara Indonesia. Tidak melihat statusnya apakah dia legal maupun ilegal. Jadi disebutkan di Undang-Undang 37 tahun 99 bahwa tugas negara adalah memberikan kepada seluruh warga negara Indonesia. Artinya bahkan yang ilegal saja kita bantu. Ya, tahun lalu kami menangani 53.000 kasus di seluruh dunia dan mayoritas adalah ilegal. Apalagi yang legal. Ya, tentu akan sangat kita lindungi. Nah, dalam konteks ini adalah tadi, isu pelindungan menjadi tanggung jawab kita bersama. Ketika yang bersangkutan kabur dari majikannya, itu bukan solusi. Sebetulnya yang bersangkutan bisa lapor kepada KBRI untuk memastikan bahwa ketika ada masalah di tempat dia bekerja, KBRI bisa memberikan dukungan. Baik. Nah, ketika dia kabur dan kemudian tidak melaporkan, tentu KBRI Kuala Lumpur akan mengalami kesulitan untuk bisa melacak informasi karena tidak ada informasi dari yang bersangkutan mengalami masalah majikan. Agen penyalurnya apakah sudah diketahui, Pak Yuda? Kami sedang bekerja sama dengan kami sedang bekerja sama dengan BP3 MI Denpasar ya, untuk melacak siapa yang memberangkatkan. Baik, artinya belum ketahuan ya, baru disebutkan bahwa tenaga kerjanya di Tulung Agung, Jawa Timur, tapi apakah pastinya siapa itu belum ketahuan ya. Ibu Made, apa yang akan dilakukan oleh keluarga saat ini?
Untuk saat ini, seperti yang disampaikan kemarin juga banyak media yang bertanya kepada keluarga, khususnya kepada suaminya, apakah ada tuntutan-tuntutan secara hukum kepada pelaku atau proses hukum yang berjalan di sana. Nah, dari pihak keluarga menyatakan bahwa pihak keluarga sudah menerima kondisi seperti ini, tidak menuntut secara hukum apapun, tetapi kalau memang akan ada perlindungan kepada warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, apapun latar belakangnya, ketika dia mengalami musibah seperti ini, kami akan sangat berterima kasih kepada pemerintah. Dan dari pihak keluarga kemarin hanya meminta bagaimana agar jenazah dari saudara kami segera bisa dipulangkan ke Bali dengan selamat. Dan itu kami sangat berterima kasih karena prosesnya hanya berjalan 1 hari, itu mulai diurus tanggal 6, kemudian tanggal 8 sudah bisa mendarat di Bandara Ngurah Rai, dan kemarin juga sudah sampai di rumah, sudah tiba di rumah pukul 16.30 WITA. Nah, sekarang pihak keluarga sedang menyiapkan untuk upacara penguburannya yang layak secara agama Hindu yang kami anut di Bali. Baik, baik. Ibu Mada, kami turut berduka cita dan salam untuk keluarga, salam untuk Pak Suwinten, suami dari Ibu Nurhayati, dan Pak Yuda, mudah-mudahan nanti ada fasilitas untuk keluarga korban jika ingin hadir di persidangan di Malaysia. Pak Yuda Nugraha dan Ibu Mada Widianingsih, terima kasih sudah bersama kami di NTV Prime, sehat selalu. Pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda azan maghrib berikut ini, tetaplah bersama kami.